Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, teman-teman jemaah dialog Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di acara Sahur on the Path. Kita mencari keberkahan dalam bersahur. Dan untuk teman-teman ikhwatul iman yang sedang melaksanakan ibadah sahur ataupun yang sedang menyiapkan sahur ataupun yang sudah melaksanakan makan sahur ya, insyaallah kita akan menemani teman-teman semuanya hingga menjelang adzan subuh nanti. Dan alhamdulillah untuk episode kali ini bisa ditemani oleh Kang Ustadz Saipul. Sehat, alhamdulillah. Dan juga Kang Hayatul. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah ya. Alhamdulillah. Ya, untuk ikhwatul iman semua, untuk tema atau pembahasan yang akan kita bahas, yang akan kita sharing untuk episode kali ini, kita akan membawa tema atau bahasan yaitu amal jariah dan juga dosa jariah. Ya, nah, mungkin kan kalau amal jariah kita sering mendengar ya, banyak hadis-hadis pun yang menerangkan tentang amal jariah gitu ya. Baik itu antara kita dengan anak gitu, dengan ilmu kita atau dengan harta kita gitu ya. Nah, kemudian ada juga dosa jariah gitu. Apakah memang ada juga mungkin dasarnya, apakah ada juga keterangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kita akan membahas hal itu Kang. Mungkin sebelum kita menuju ke situ gitu, mungkin kita ada keterangan dulu, ada prolog dulu mungkin dari Kang Saipul ataupun dari Kang Hayatul terkait amal jariah itu, amal jariah dan dosa jariah ataupun jariah itu apa sih? Gitu. Mungkin maka dari Kang Saipul dulu. Ya, jariah itu sebenarnya dari akar kata jaro yajri, artinya mengalir terus menerus, ya, berlaku juga bisa bermakna demikian. Nah, sebenarnya kalau amal jariah sering kita dengar ya, itu sudah lumrah lah. Bahkan disebutkan ada sodakoh jariah, gitu. Nah, kalau dosa, apakah berlaku tidak dengan dosa jariah, gitu? Ya, berlaku juga. Ada dosa jariah walaupun tidak disebut spesifik. Kalau tadi sodakoh jariah, tidak ada jinah jariah gitu atau mabuk jariah, gitu. Tapi secara umum gitu. Jadi perbuatan apapun, baik itu yang baik ataupun yang buruk, kalau itu menjadi contoh untuk generasi berikutnya, itu akan menjadi jariah. Makanya para ulama mengatakan dosa pembunuhan yang mengalir itu adalah dosa jariahnya itu siapa? Qabil ya. Qabil yang membunuh Habil kan? Ya. Nah, jadi Qabil yang pertama kali manusia yang membunuh. Nah, maka dosa-dosa yang membunuh yang semisalnya itu akan mengalir. Gitu. Dalilnya sama ya, man sanna fil islami hasanatan fa umila biha ba'dahu, dan berikutnya juga sama. Jadi barang siapa yang
memberikan contoh teladan dalam Islam berupa kebaikan, lalu dicontoh berikutnya, maka amal kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang pertama kali melakukannya tanpa mengurangi amalan yang mencontohnya. Sama saja juga man sana fil islami sayi'atan, barang siapa yang mencontohkan keburukan lalu dicontoh oleh generasi berikutnya, maka dosa berikutnya akan menimpa orang yang pertama melakukannya tanpa mengurangi dosa yang melakukan generasi berikutnya. Jadi ada ya dosa jariah itu. Dosa jariah itu sebetulnya ada ya. Ada. Mungkin ada tambahan dari Kang Ustaz Dayat? Ya. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Saiful, bahwasanya memang jariah ini jadi satu istilah yang cukup populer ya. Diterapkan, padahal kalau kita telusuri mungkin yang lebih spesifik itu disebutkan sedekah jariah ya dalam hadis itu. Kenapa disebut sedekah jariah? Nanti penjelasannya di antara para ahli hadis, di antaranya adalah karena memang sedekah itu mempunyai manfaat yang berkepanjangan. Gitu. Jadi tidak hanya terbatas di satu masa ya, satu waktu saja, tapi mengalir taubahnya seperti air. Makanya kan nanti istilah jariah ini dengan bentuk fiilnya, kata kerja itu dalam Al-Quran sering diulang ya. Jannatin tajri ya. Itu dari kata akar kata yang sama tadi seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Saiful. Justru terkait dengan tadi juga hadisnya sudah disampaikan, yang lebih tepat itu mungkin sunnah hasanah dan kemudian sunnah sayyi'ah. Gitu, yang nanti dalam hadis tadi sebagaimana disebutkan punya efek yang mana bila karena disebut sunnah itu living tradition ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, artinya habit. Membuat mah culture ya. culture ya, jadi suatu yang terus dilembagakan ya. Jadi satu adat kebiasaan kebudayaan gitu. Selama itu niatnya baik, maka yang pertama kali mencetuskannya itu akan mendapatkan pahala. Kurang lebih seperti itu konsep sunnah hasanah. Sebaliknya konsep sunnah sayyi'ah juga sama. Kalau misalkan dia yang pertama kali tadi seperti Qabil ya, yang kemudian mencontohkan satu perbuatan dosa, membunuh itu sesama manusia, yaitu Qabil, maka setiap orang yang sampai hari ini membunuh, maka Qabil itu akan mendapatkan dosanya. Jadi terafiliasi, jadi afiliatnya dia. Dosa afiliat gitu ya. Nah, makanya nanti barangkali seringkali jariah ini juga dianggap sebagai dosa warisan ya. Dosa jariah itu, meskipun warisan yang dimaksud itu justru ke atas sifatnya itu. Nah, warisan senang ke bawah ya. Gitu. Karena itu beda konsep lah. Ada tidak di kita istilah dosa warisan? Ya tergantung memaknai warisannya seperti apa. Gitu. Kalau warisannya ke atas mungkin ya ada itu konsep sunnah sayyi'ah atau sunnah hasanah. Tapi kalau dosa warisan versi agama lain yang artinya ke bawah, bahwa setiap manusia itu sudah otomatis berdosa, nah itu lain lagi cerita. Begitu, pada dasarnya sebetulnya yang disebut dosa jariah mungkin ada ya, walaupun mungkin secara spesifik bukan jariah, mungkin lebih ke perbuatan yang dicontoh dan diulang-ulang gitu ya oleh ini. Nah mungkin Kang gini Kang, kadang kan kalau misalkan dosa jariah ya, mungkin kita belum ke amal jariah, kita ke dosa dulu ya. Dosa jariah kadang-kadang seperti ini Kang, ketika misalkan ada seorang, kalau disebutlah tokoh lah ya, yang memang banyak followersnya, banyak yang mengikutinya gitu, dia melakukan hal buruk dan itu kalau disebut diikuti oleh followernya gitu. Tapi suatu saat si orang tersebut dia bertobat gitu. Tapi kan udah terlanjur nih si followernya, udah mengikuti, udah gitu.
Nah mungkin dengan seperti itu, dengan tobatnya itu bisa menutup si dosa jariah itu atau tidak nih Kang? Mungkin Kang Saiful? Ya, ini terkait dengan orang yang sudah tobat ya. Iya. Apakah nanti dosanya terafiliat atau tidak gitu. Yang pertama barangkali dosa yang mengalir itu kalau tetap ia kerjakan gitu ya dan tidak bertobat, sama seperti konsepnya begini, sama juga kebaikan. Kalau kebaikan yang ia tularkan itu selama dia kerjakan, tapi kalau dia tidak mengerjakannya, ya selama dia hidup ya, dia tidak mengerjakannya, ya nanti terputus. Sama seperti orang yang memerintahkan sholat, mengajak sholat, dianya sholat, yang diajaknya sholat, maka dia dapat 2 pahala sholat untuk dirinya dan pahala sholat bagi jasa dia mengajak, gitu, tanpa mengurangi orang yang diajaknya. Dia tetap dapat pahala, tapi dia kebagian dari jasanya itu. Nah, tapi kalau seandainya dia ngajak sholat, dia tidak sholat, orang ini sholat, apakah dia kebagian? Enggak begitu, atau ngena gitu namanya. Ya mengajak sholat terus, sholat jadi nyaloan. Tapi dia tidak melakukan sholat. Itu nantinya jadi kaburo maktan indallahi antakul mala taf'alun. Konsepnya begitu. Sama juga keburukan demikian. Kalau dia sudah bertobat, tidak melakukannya lagi, dan kemudian dia berlepas diri ya, karena tidak mencontoh, sudah tidak memberikan contoh lagi, pensiun lah dari perbuatan itu, ya insya Allah tidak akan mengalir terus. Tidak akan terus terafiliat ya. Terafiliat. Mungkin ada tambahan Kang Hayato? Ya, mungkin secara umum memang yang menjadi dasar itu ketika seseorang dijadikan sebagai orang yang diikuti, ya, maka tentu dia itu harus konsisten dengan apa yang kemudian dia jadikan sebagai hal yang diikuti oleh orang lainnya. Jangan sampai tadi keberomaktan. Meskipun nanti juga ada hal-hal yang bisa jadi, kalau tadi kan sifatnya memang wajib melekat ya, seperti mengajak sholat gitu ya. Jadi kebaikan kan orang itu mengikuti dia karena ikut sholat, tapi dirinya tidak sholat, kan artinya keberomaktan. Atau yang lebih ekstrim, mengajak orang lain login misalkan, mana log out gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Itu mah otomatis ya terputus, itu lost connection itunya. Artinya tidak akan menjadi mengalir. Tapi juga bisa jadi nanti ada satu ide, gagasan yang dimana ketika gagasan tersebut bisa jadi tidak dilakukan oleh dirinya tapi oleh orang lain, dia pun tetap mendapatkannya. Itu seperti misalkan ya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu yang kemudian dikembangkan sekarang. Ya selama penemuan atau hasil dari ilmu yang dikembangkan itu bermanfaat, dan ini mungkin jadi secara garis besar terkait dengan amal jariah yang tidak terputus itu kan, yang 3 itu ilmu yang dimanfaatkan kan belum tentu orang yang pertama kali mencetuskan bisa mengembangkan dan seterusnya. Betul. Contoh misalkan Al-Khwarizmi menemukan angka 0 ya di dalam ilmu matematika gitu. Sampai hari ini ya 0 itu pasti dipakai. Bahkan teknologi kita, HP, elektron dan sebagainya, algoritmanya itu kan pasti ya 0 hiji 0 ya, dengan posisi biner kan, 2 digit gitu yang kemudian membentuk satu program tertentu. Nah selama itu pula gitu, 0 yang diketemukan oleh Al-Khwarizmi, wah itu terafiliasi. Gitu. Tapi kan tapi gini kan, kalau kondisinya ya ternyata memang si penemu misalkan ya, kalau kita berbicara soal kan ada yang penemu teori, penemu alat itu ya, diawalinya bahwa menemukan itu tidak untuk mungkin kalau kita berbicara tidak untuk kemaslahatan ataupun tidak untuk berdakwah gitu ya, tapi ternyata bisa di orang-orang berikutnya
bisa menggunakan hal itu, ternyata bisa ini dipakai untuk jadi hal kebaikan gitu. Bisa juga ini dipakai untuk berdakwah gitu. Nah, apakah itu secara tidak langsung ya itu masuk juga nih amal jariah, atau nggak bisa tidak ada niat untuk ke situ, atau seperti apa Kang? Iya, makanya di sini Islam mengajarkan innamal a'malu binniyat gitu. Jadi memang niatnya di awal itu seperti apa. Kalau niatnya memang tulus, murni, ikhlas gitunya, dalam rangka memberikan manfaat yang lebih besar seluas-luasnya kepada masyarakat, ya meskipun ilmunya itu sedikit, wah bisa berdampak besar gitu. Tapi misalkan kalau niatnya jelek gitu, meskipun banyak, ya itu tidak akan menjadi kebaikan apapun, bahkan bisa jadi berbalik. Karena nanti untuk khususnya ilmu pengetahuan itu kan nanti ada sisi-sisi yang boleh dibilang sebagai bebas nilai gitu ya. Maksud di bebas nilai itu kumaha nu make ya sih HP kan, teknologi kita itu positif negatif nggak bisa kita tentukan ya. Kalau kita pakai negatif bisa, wah sekarang kejahatan itu kan di HP bisa semuanya, tapi ibadahnya di HP bisa deh. Ya betul Kang. Mungkin ada tambahan Kang? Ya betul, sama saya juga. Jadi nanti terutama yang muslim, tergantung kalau dia menciptakan ide atau alat atau apapun itu yang kemudian dimanfaatkan tapi bentuknya bebas nilai, nanti itu tergantung amalnya. Kalau dia berniat untuk motifnya untuk kebermanfaatan dalam artian positif, maka itu yang akan mengalir pada dirinya. Walaupun nanti takdirnya ada sebagian orang yang memanfaatkan teknologi itu untuk yang maksiat. Seperti tadi handphone. Mungkin niatnya mah supaya orang bisa bersilaturahim, ya lintas negara, lintas waktu, begitu. Tapi ternyata dimanfaatkan untuk judol, untuk minol, dan untuk pahenol. Itu 3OL ya, itu 3OL, lingkaran setan itu pasti gitu. Ya mungkin gitu ya. Mungkin memang sebetulnya pada dasarnya itu ya, mungkin memang penemuan itu memiliki nilai nol bebas nilai gitu, bebas nilai ya memang, dan niat juga memang niat yang yang membuat itu kan kita tidak tahu juga ya Kang ya. Kadang kan yang kita tahu lah sekarang, mungkinnya sekarang kita terjadi ya, mungkin mudah-mudahan ini tidak terjadi ya Kang ya, ada mulai tercetus untuk perang dunia ketiga nih. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau perang dunia ketiga, konon katanya kalau perang dunia ketiga ini perang nuklir ya. Sedangkan kan ilmu atom gitu ya, itu yang menemukan adalah Einstein ya. Dan Einstein pun di akhir hayatnya, kalau yang saya baca gitu, dia menyesal telah menemukan itu, ternyata dipakai untuk peperangan. Pada dasarnya kan dia menemukan itu, niatnya dulu adalah untuk kemajuan teknologi gitu ya. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi memang ada niat yang dimana yaitu mungkin dipakainya balik ke man behind the gun gitu ya. Bisa dipakai hal baik, bisa dipakai hal buruk gitu. Selama mungkin pencetusnya memiliki niat baik, mungkin insya Allah ya itu menjadi jariah yang baik gitu ya. Dan kemudian Kang, kalau kita masuk kepada bab amalan nih, ibadah gitu ya. Ketika kita memiliki pendapat ya, ketika mungkin salah satu ulama memiliki pendapat, mungkin ada pendapat yang kita tahulah dari beberapa imam tuh beda-beda ya, tidak sama gitu. Apakah itu termasuk jadi, kalau salah gitu ya, itu termasuk jadi dosa jariah atau tidak gitu? Apakah itu hanya ikhtilaf aja, misalkan perbedaan aja, karena pendapat mah bisa berbeda gitu. Nah mungkin seperti apa nih Kang? Iya, harus dibedakan dulu apakah ikhtilafnya pada hal yang sifatnya qat'iyah, yang pasti-pasti, yang tidak boleh ada perbedaan. Kalau di wilayah itu nggak boleh berbeda, justru kalau berbeda dosa. Gitu. Contoh misalnya kiblat umat muslim
di Ka'bah. Kalau ada yang berpendapat beda dari hal itu, ya dosa, bahkan bisa dikatakan sesat. Betul. Sholat itu sepakat sehari 5 waktu. Kalau ada yang berbeda, enggak 3 waktu atau 2 waktu, maka itu berdosa. Nah, yang ada toleransi sebenarnya di ikhtilaf atau yang berbeda ataupun yang salah, itu pada wilayah zonia. Zonia itu yang saya sering membahasakannya spekulatif ya, kebenaran yang tidak 100%. Bahasa saya mungkin gitu. Nanti Ustaz itu mungkin beda lagi istilahnya. Jadi jadi ya kalau saya membahasakannya ya gitu guru-guru saya. Jadi kalau yang zonia itu tidak sampai kepada 100% lah. Begitu. Tidak sampai kepada 100%. Gitu. Jadi pasti ada celah salahnya. Betul. Yang salah itu tidak dihukumi dosa, bahkan berpahala. Idza hakamal hakimu fajtahada summa akhto'a falahu ajrun. Barang siapa yang memutuskan satu perkara lalu keliru, maka dia mendapatkan pahala 1. Gitu. Kalau yang benar kan 2. Nah, yang salah itu 1. Jadi perbedaan dalam wilayah ini harusnya jangan terpancing emosi sebenarnya. Betul. Gitu, justru harus menjaga keakraban gitu. Jadi kalau tidak berbeda justru nggak ada tuh dialog, nggak ada tuh silang pendapat. Jadi hidupnya tidak ramai. Betul. Begitu. Dan tidak akan ada mungkin hadis yang menyatakan bahwa yang benar 2, yang salah 1 mungkin. Kalau tidak boleh ada perbedaan ya. Mungkin ada teman Kang itu. Ya, betul, itu memang wilayah ijtihadiyah itu menjadi wilayah yang seharusnya dimaknai sebagai wilayah yang positif ya. Artinya karena tadi ijtihad ya yang sifatnya zonia, saya mau mengistilahkan dengan wilayah yang sifatnya itu justru saintifik. Itu harusnya ilmiah itu karena memang bisa dibantah. Betul. Gitu. Artinya ketika ada pendapat baru gitu, selama bisa dipertanggungjawabkan, oke. Bisa jadi mungkin yang ratusan ribuan tahun lalu ini dianggap benar. Tapi kemudian ratusan ribuan tahun berikutnya ini dianggap salah. Gitu. Nah, apakah menggugurkan gitu pahala yang sebelumnya? Kan tidak. Itu dalam arti minimal 1 gitu. Itu sudah di tangan gitu. Udah kayaknya guru kita itu sering menasehati gitu, kalau mau baca kitab itu kan tongsin salahnya. Pasti salah. Pasti salah, maksudnya kita akan terus-terusan belajar gitu. Jadi dalam hal ini ketika ada perbedaan justru di sana memberikan suplemen vitamin bagi kita. Tahu kalau kita makan ya ada menu yang lain, itu kan jadi satu nutrisi baru. Nah, kalau kita makan cuma itu aja seragam gitu ya, semua orang sama gitu, etadei gitu kan, tidak akan ada perkembangan gitu. Kumaha gizi naik gitu kan ya. Masa gue bungkusan. Ya mungkin itu ya Kang ya. Jadi sebetulnya ranah istihad itu diperbolehkan ya, tidak mungkin tidak menjadi dosa kalau memang perbedaannya tuh ikhtilafnya itu di ranah-ranah tertentu ya Kang ya. Bukan di ranah yang memang wilayah yang memang sudah pasti harus itu gitu ya. Tidak bisa yang tidak bisa dirubah gitu ya. Gitu ya. Dan mungkin kita ke amal jariah nih Kang. Ke amal jariah mungkin ya. Kalau amal jariah ini kan mungkin kita ini Fathul Iman juga teman-teman pasti tahu lah ketika ada anak soleh itu adalah jariah ya untuk orang tuanya gitu. Nah, apakah itu otomatis begitu saja ketika kita istilahnya ya kita tidak tahu, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk menyolehkan anak kita. Tahu-tahu anak kita tuh jadi ulama gitu. Nah, apakah itu kita sebagai orang tua secara otomatis
mendapatkan pahala jariah itu, atau ya tetap kita harus ada usaha dulu, harus ada ikhtiar dulu gitu ke situ. Mungkin bagaimana nih Kang? Kalau saya berpandangan dua-duanya. Kalau dia orang tua itu terlibat, maka dalam proses keterlibatannya itu semasa dia hidup ya dia punya pahala, ya sampai kemudian dia wafat. Tapi kalau seandainya dia tidak terlibat, lalu kemudian anaknya soleh dengan ya mungkin Allah memberikan hidayah, atau mungkin orang tuanya menyekolahkan ke pesantren bararingung merenya sekolahkan ke mana sesuai kan udah deket, nah kebetulan pesantren gitu ya, tanpa punya niat apapun misalnya gitu ya, atau karena tuh tatangge ke pesantren cuman ikut-ikutan, tidak ada sekolahnya yang dekat itu gitu ya. Yang terkenal, yang taunya itu ekspektasinya tidak berlebih, ya cuman dia tahu itu, tapi dengan mungkin tidak sengaja dia menjadi jalur anak itu menjadi soleh karena di pesantren itu. Dan kemudian walaupun misalnya tidak punya keterlibatan orang tua untuk menyolehkan anak, tapi anak itu jadi soleh di lingkungannya, tapi selama anak itu mendoakan, nah gitu. Jadi memang sebetulnya kalaupun ada sedikit aja ikhtiar dari si orang tua menjadikan anak itu soleh, mungkin itu bisa jadi amal jariah. jariah. Syaratnya selama si anak itu mendoakan. Makanya kan sifat itu ya, waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau tidak mendoakannya ya tidak akan sampai juga, karena doa itulah yang paling diperlukan bagi orang yang telah meninggal. Begitu. Makanya kenapa orang yang meninggal mesti disolatkan, karena orang yang mensolatkan itu mendoakan. Semakin banyak yang mensolatinya, wah itu semakin mendoakannya itu semakin banyak juga. Makanya kan dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, barang siapa yang mensolati satu jenazah 40 orang, ya itu minimal itu mendapatkan syafaat, ada jaminan. 40, kalau lebih daripada itu ya tentu lebih baik. Mungkin Kang Hatul ya sepakat bahwa memang inilah privilege ya mungkin hari ini. Kalau kita punya anak yang soleh itu ya sebagai investasi yang luar biasa, meskipun bisa jadi gitu untuk kasus yang terakhir tadi orang tua tidak punya andil apa-apa gitu, bahkan bisa jadi micin. Bisa jadi kadang-kadang dulu gitu ya Kang ya. Kadang-kadang dulu kalau teman-teman saya gitu yang masuk pesantren, naon dikesatkeun orang baong cenah pesantren. Ya. Bisa jadi dipikir gitu. Tapi santuna gitu kan membuka peluang kepada kehidupan daripada child free. Betul. Masih kena gitu. Maksudnya ada peluang membiarkan ada kehidupan yang tidak tahu kita itu masa depannya ini si anak itu seperti apa gitu. Apakah nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu, atau sebaliknya gitu. Tapi yang jelas tadi memang yang akan lebih besar didapatkan seseorang ketika mendapatkan anak yang soleh itu ketika memang dia pun ikut terlibat ya, ikut andil dalam mensolehkan anak tersebut. Sekaligus juga dia akan kalaupun hasilnya nanti dalam tanda kutip soleh gitu, soleh itu mah lain urusan orang tua sebenarnya, dalam arti keputusannya dari Allah gitu. Tapi ketika ada andil maka dia sudah terbebas dari tuntutan untuk memang mensolehkan anak. Siap. Jadi memang setidaknya ada andil ya, ada ikhtiar di situ. Nah Kang, terkait jariah ya, terkait amal apa sih? Pahala jariah mungkin ya. Ini adalah salah satunya, yaitu anak yang soleh yang mendoakan itu ya. Nah kalau orang tua yang soleh yang mendoakan dan juga istri yang soleh yang mendoakan, itu masuk nggak sih ke amal jariah kepada kita gitu? Mungkin gimana? Soalnya ada yang bertanya ke saya Kang gini ya. Terus kalau ranahnya istri yang soleh seperti apa tuh untuk mendoakan suami gitu ya? Kalau orang tua yang soleh yang kalau disebut ditakdirkan orang tua anaknya meninggal duluan gitu ya, orang tuanya masih ada gitu.
orang yang tua yang soleh, apakah tidak menjadi jariah juga untuk apa si orang itu gitu. Itu bisa jadi kita menyolehkan juga istri kita gitu, sama seperti kita menyolehkan anak kita. Tapi mungkin gimana nih? Soalnya ketika saya dipertanyakan seperti itu, oh iya juga ya, kadang-kadang kan memang, oh iya kita menyolehkan anak kita nih, kita menyolehkan juga istri kita, apakah itu termasuk jariah juga gitu? Iya. Dan itu, Ya, kalau ini berbicara jariah seperti yang memang dikonsepkan dalam hadis idza matal insan itu ya, apabila seorang meninggal inqata amalu, amalnya itu terputus. Maka sebenarnya untuk doa itu terserah sebenarnya mau di mana saja gitu ya. Mau dari anak yang soleh, nanti kita akan bahas, misalkan mau dari istri yang soleh, solehah gitu ya, tetangga yang solehah gitu ya, keluarga yang lainnya, itu sebenarnya kan bebas saja. Bahkan orang yang bisa jadi kita tidak kenal pun kemudian mendoakan kita, ya doa tersebut, kebaikan tersebut bisa terus sampai kepada kita. Ya contoh kita misalkan membaca karangan para ulama gitu ya, kita mendoakan para sahabat, kita doakan. Ya para sahabat mungkin tidak tahu kepada kita, tapi kita ya karena mengenal, mendoakan mereka, ya tetap sampai. Meskipun bisa jadi hal itu masuknya ke kategori ilmu yang bermanfaat. Ya, bisa jadi ke situ ya, Mas. Bisa ke situ gitu. Untuk iya kan. Kalau Muhammad kan kusabab ilmuna gitu kan. Iya, betul. Tapi kan bisa jadi memang banyak faktor ya gitu. Orang itu bisa mendoakan kita mungkin karena simpati ya gitu. Seperti kan meskipun si Pangsyur ya yang pimpinan teh Khamenei kan? Khamenei. Ali Khamenei sudah meninggal kan? Hidup deh kabarnya gitu. Memang di media-media resminya meninggal gitu. Kan si Pangsyur gitu kan, orang-orang yang awam biasanya kan simpati gitu ya, sebagai dicitrakan sebagai pejuang muslim ya gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu kan bebas-bebas saja sebenarnya ya. Jadi artinya untuk doa secara umum memang akan sampai gitu. Nah, kenapa ada penghususan waladin solihin ya do'olahu gitu, apalagi sampai kategori atau indikator kesolehannya itu sering mendoakan. Ini muntah kalau udah soleh. Salah. Maka maksudnya bisa jadi gitu, ketika si anak ini beramal soleh, maka amal soleh yang dilakukan oleh anak ini juga didapatkan pula oleh orang tuanya gitu. Jadi tidak sebatas doanya saja, makanya nanti korelasinya bisa dihubungkan ya, kalau berdasarkan dari apa yang dipahami oleh Dewan Nisbah Persis misalkan gitu, bahwasanya terkait dengan menghajikan orang tua itu karena memang otomatis di sana sebagai birrul walidain ya gitu. Jadi ada kekhususan tersendiri lah untuk anak yang soleh itu daripada orang-orang lain yang soleh gitu, karena memang anak yang soleh itu hasil langsung memang taubahnya, kalau bahasa orang dahulu itu sebagai penerus kita gitu. Mungkin Kang Sapra dan tambahan. Betul, sepakat saya. Ini bagusnya Ustaz Datul tiasa ngabelokeun. Ya, itu ada di yuntafau bihi ya. Jadi nanti karena suami mengajarkan kebaikan, mengajarkan sholat, sehingga dia tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, lalu diamalkan. Nah, itu yuntafau bihi itu ya, konsepnya begitu. Mungkin gitu ya. Ya mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada yang lewat dulu ya, seperti biasa ya. Ini ada beberapa hewan kita yang memiliki bisnis. Yang pertama ini ada kantin rai ya. Untuk ikhwatul iman yang mau berbuka ataupun syahur dengan menu ala Sunda, bisa langsung mengunjungi kantin rai. Kantin rai ini buka setiap sahur dan juga setiap menjelang berbuka. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di Sawah Kurung 4 nomor 8, ada juga di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16. Dan buat ikhwatul iman yang mau bersahur ataupun berbuka dengan menu ala Sunda, maka langsung saja ke kantin rai, atau bisa juga memesan lewat
aplikasi online ya. Dan kemudian ada juga ini Awana Resort untuk Iwan Tuliman, teman-teman yang mau jalan-jalan atau healing bisa ke Awana Resort ya. Awana Resort ini menyajikan konsep healing atau bertamasya ya, tamasya dengan konsep pegunungan dan konsep camping ya. Campingnya camping keluarga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau healing, mangga ke Awana Resort. Di sana ada camping ground di Ciwidey, ada juga camping regular, ada camping pen, ada juga camping deck. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat-lihat, mangga langsung ke IG-nya yaitu di @awana-resort ya. Dan juga untuk teman-teman yang di daerah Ciparai yang mau belanja atau beli baju baru, celana baru, ataupun ada juga elektronik di sana, bisa langsung saja ke Toko Laksana Ciparai. Di Toko Laksana Ciparai ini lokasinya ada di Jalan Paledang nomor 9, sebelah Masjid Agung Ciparai. Buat teman-teman yang mau spill dulu ada apa aja di Toko Laksana Ciparai, nggak langsung saja bisa kepoin di Instagramnya @laksana-ciparai. Dan juga untuk teman-teman yang memang mau untuk ada acara ataupun ada bukber gitu yang membutuhkan kue-kue kering, kue-kue basah, ataupun teman-teman nanti untuk lebaran bisa langsung saja ke JHD Snack ya, atau Jihad Snack. Ini tempatnya ada di Jalan Dulatif nomor 90 di belakang Pasar Baru. Atau bisa langsung saja pesan melalui nomor telepon 0895 3904 69062, yaitu langsung saja ke Mbak Anik Jihad Snack. Dan kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang mau makan bakso cuanki ataupun mie ayam, bisa langsung ke bakso cuanki Hegar Bandung yang lokasinya ada di daerah Ciwastra ya, di Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu Bandung. Jadi di sana ada apa aja, ada bakso, siomay, ada juga tahu, ada juga mie ayam, ada juga cuanki ya. Mangga kalau mau lihat-lihat dulu di IG-nya, mangga di @cuanki-hegar Bandung. Ataupun yang mau memesan lewat online bisa langsung saja lihat di aplikasi online-nya. Ya, mungkin Kang, kita kembali ke pembahasan ya, amal jariah dan juga dosa jariah gitu ya. Nah, mungkin tadi ya Kang, terakhir tadi tentang kita ada bahasan waladun solihun ya, yang anak yang kalau disebut melaksanakan apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh orang tuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait sedekah nih Kang, ketika misalkan sama mungkin seperti itu ya kondisinya, bahwa seorang tua ini ingin membangun masjid nih, tapi keburu meninggal dan ternyata dilanjutkan oleh anaknya untuk membangun masjid ini gitu. Nah, apakah itu dengan anaknya mengatasnamakan bahwa ini orang tuanya, cita-cita orang tuanya, ini orang tuanya. Nah, apakah sedekah itu bisa menjadi sedekah jariah untuk orang tuanya gitu, atau tetap aja orang tuanya mah tidak mendapat dari sedekah itu, tapi dari anak yang soleh itu gitu. Mungkin seperti apa penjelasannya mungkin Kang Hayatul? Ya, ini mungkin yang sering kali jadi pembahasan, bahkan mungkin perdebatan ya, terkait dengan meniatkan amal untuk orang yang sudah meninggal. Oh iya. Ya kan, ini diperuntukkan untuk orang tua saya gitu ya, sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau melihat kepada yang tadi ya, sebagai bentuk investasi yang tidak akan terputus, itu ya justru ketika si anak tersebut melakukannya itu juga otomatis itu tidak terputus. Makanya terlepas ya dari itu, meskipun kita meyakini ya memang tidak bisa, wa alaisa lil insani la masaa,
bahwa seorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Gitu. Jadi kalau memang tidak ia usahakan, ya bukan jadi tidak lantas pahalanya itu ditransfer kepada yang lain. Gitu, meniatkan untuk si anu gitu. Makanya dalam hal ini itu untuk seorang yang kemudian punya anak soleh, RT hartana ti kolotna gitu ya, itu keur dibangun masjid misalkan kubudakna dibangunkeun masjidna, itu pahala yang double ke rumah artosna gitu, anaknya juga soleh gitu, mau di tete ilmu lagi sarua eta ti kolotna gitu. Makanya kalau tidak salah hadis terkait dengan ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu di bab atau pembahasan tentang investasi ya, tentang bagaimana bahwasanya investasi yang abadi itu tidak kurang tidak lebih pasti akan berkutat kepada 3 hal ini gitu, bahwa bagaimana ilmu itu bisa terus berkembang, bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga yang kedua melahirkan generasi-generasi unggul ya, generasi-generasi penerus. Dan kemudian yang ketiga melahirkan sistem keuangan atau kesejahteraan yang bisa menopang perekonomian yang menopang kepada 2 hal sebelumnya. Ini nih ada masalah di mic-nya. Mungkin dari Kang Saiful maka di tambahin dulu. Ya, paling saya juga secara teknis ya, jadi kalau seandainya ayahnya atau siapapun orang tuanya mewasiatkan ya, maka tentu kewajiban anaknya itu melaksanakan wasiat itu ya, atau misalnya sodako itu, walaupun nanti terkait dengan waris ini tidak boleh lebih dari sepertiga ya gitu, jadi tidak boleh lebih dari sepertiga gitu. Tapi kalau seandainya orang tua ini hanya bermaksud itikad saja, belum diwasiatkan, belum diperintahkan gitu, cuman hanya sekedar cita-cita saja gitu, maka nanti tergantung itu kepada ahli warisnya. Kalau seandainya uangnya itu hanya cukup untuk bagi waris ya, tidak lebih tidak kurang misalnya, sedangkan untuk disodakokan ke masjid memang misalnya minim, ya tetap tidak ada kewajiban. Idza matal insanu in qata amaluhu, jika telah meninggal tidak ada kewajiban gitu ya, apalagi itu hanya sebatas iktikad saja, belum sampai bentuk perintah wasiat atau belum ngeboking gitunya ya, bi nitip tiketnya gitu 100 juta tapi ke artosna. Nah, itu mah kalau sudah begitu ya harus ditunaikan begitu, karena sudah terikat gitu. Tapi kalau belum itu tidak ada kewajiban. Nah, tapi kalau uangnya berlebih lalu anak-anaknya tahu itikad ayahnya, yaitu tadi kata Ustaz Dayat tuh begitu. Jadi amal yang luar biasa gitu, anak-anaknya juga mengerti gitu keinginan orang tuanya, dan orang tuanya jadi satu kebanggaan. Tapi kalaupun tidak terlaksanakan karena kondisi keuangannya juga terbatas di kalangan ahli warisnya, tetap innamal a'malu biniat ya, amal itu tergantung niatnya. Bahkan kan dalam hadis man hamma hasanatan walam ya'milha ya, barang siapa yang bertujuan bermaksud untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mengamalkannya. Nah, itu hebatnya Islam itu gitu. Ya, mungkin ini ada teknis ya, sedang diperbaiki. Ya, mungkin ini terakhir nih Kang ya. Jadi terkait dosa jariah dan juga amal jariah ini adalah memang pada dasarnya sebetulnya
hal yang kembali kepada pengingat kepada kita ya, bahwa memang kita ini harus kalau disebut melakukan sesuatu itu kade gitu. Karena apa, bisa jadi dicontoh ya, apalagi misalkan kita sebagai trendsetter ya, kita sebagai orang yang dicontoh gitu, orang yang di respect, orang yang dikenal, itu bisa menjadi contoh yang baik ataupun contoh yang buruk gitu ya. Nah mungkin Kang terkait ini ya, terkait tadi ya dosa jariah gitu ya. Nah dosa jariah itu selain perbuatan gitu ya, apakah bisa juga itu yang dikatakan tadi ya, apa kita membuat sesuatu gitu ya, membuat alat atau apa gitu. Soalnya kalau yang saya baca Kang, sebetulnya kalau bab apa ya, bab dosa jariah ini bisa disebut apa, dosa al-wijru katanya. Jadi dosa yang kalau disebut diterangkan bahwa itu hanya perbuatan saja gitu. Di luar perbuatan itu tidak menjadi dosa jariah gitu. Jadi itu hanya dosa orang yang melakukannya aja. Mungkin contohnya kayak misalkan ada orang yang maksiat dengan mabuk gitu ya. Dan ketika ada adiknya atau siapanya melihat, oh lancuk orangnya mabuk, misalkannya kakak saya juga mabuk gitu ya, ataupun ayah saya juga mabuk, saya mabuk gitu ya, akhirnya si adiknya itu minum juga gitu, minum mabuk. Nah itu tidak menjadi jariah gitu. Nah, apakah itu jadi jariah atau tidak gitu? Atau memang itu ya udah dosa masing-masing aja, ayahnya dosa gitu, anaknya juga dosa. Nah mungkin seperti itu tidak Kang? Ya sebenarnya urusan jariah tidak jariah, affiliate tidak affiliate gitunya itu memang tergantung dari mengikuti dan tidaknya, follow atau unfollow sih sebenarnya, apakah jadi tergerak. Namun tentu saja setiap perbuatan kita itu pasti akan jadi tolok ukur apapun itu sebenarnya gitu. Orang memang sanes influencer cenah tapi ya kalau memang seperti sekup kecil di keluarga dia itu jadikan panutan gitu, kakak misalkan, ayah dan seterusnya, bahkan bisa jadi ibu gitu, maka ya tentu itu jadi jariah juga. Jadi nanti ada level-levelnya lah, seperti multi level marketing. Jadi kalau misalkan tadi di awal oleh Ustaz Saiful sebutkan anak Adam yang pertama kali membunuh itu, maka dosa membunuh dari sampai nanti hampir kiamat itu pasti akan ke Qabil. Tapi bukan hanya Qabil saja kan, orang yang kemudian jadi motivasi orang lain membunuh juga sama gitu. Atau misalkan yang paling sederhana, bukan sederhana, atau yang sudah jadi kompleks sekarang gitu, terkait dengan budaya korupsi ya. Udah iya mah sudah jadi biasa gitu. Kalau kita ingin membuat sesuatu itu memang sulit, non sulit teh susul duit gitu. Karek bisa gitu. Awalnya kan bisa jadi itu sebatas bahasa kita itu kadede ya, pemberian karunya misalkan sanu nguruskeun lah saha ya itu kepada birokrat tertentu gitu. Padahal kan itu memang sudah tugasnya gitu. Tapi karena dia yang mengawali, itu bisa jadi gitu ya, yang membudidayakan perilaku tersebut ya jadi korupsi keterusan. Makanya terkait dengan jariah ini ya, terkait dengan apakah itu yang menjadi trigger atau tidak lah bahasa sekarang, jadi pemantik atau tidak. Kalau tidak jadi pemantik, misalkan ya mohon maaf ya, ada orang yang tadi lah contohnya mabuk gitu ya, tapi nyumput ya gitu, apa gitu. Nah bisa jadi ya itu dosanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dilakukan secara terang-terangan, wah cina bisa geringnya di luar oge. Nah, itu. Seperti halnya ya sodako juga sama kan, dalam Al-Quran bahkan secara terang-terangan disebutkan wa intubdu sodakot fani imahi, jika kamu perlihatkan sodako ya itu yang terbaik, HD gitu. Artinya orang lain ketika melihat orang lain sedekah bisa jadi tergerak gitu. Batur ge sodako manya orang ente gitu. Batur geus ngelis ya
data donatur orang acan gitu kan, itu kan jadi kebaikan, pemantik memanas gitu. Umur luar gede. Ya. Ya mungkin Kang Sepul ada tambahan Kang? Ya, sama. Jadi kalau seandainya ya tadi saya sedikit memperuncing yang tadi ya. Kalau seandainya belum terwujud kepada perbuatan, apakah itu jadi dosa? Ya, tadi hadis terusan tadi tidak. Kalau ada idhamma sayi'atan falam ya'malha, jika ada orang yang ingin melakukan keburukan lalu tidak jadi melakukannya, ya sebatas lintasan gitu, ide yang belum dituangkan atau ide yang belum dipublikasikan gitu, maka falahu hasanatun, itu jadi satu kebaikan malah. Gitu ya, selamat tidak belum dituangkan ya, belum dituliskan, belum diupdate status, cuman mau bermaksud punya ide tapi tidak jadi dilakukan, justru jadi kebaikan. Nah jadi ini yang bagi yang mereka yang otaknya selalu negative thinking, ya berbangga dirilah ya, karena dengan negative thinking lalu kemudian digagalkan ya, tidak jadi lagi, mungkin pahalanya dengan memperbanyak negative thinking yang tidak jadi baik gitu. Itu jadi satu kebaikan karena dia tidak melakukan itu sehingga tidak dicontoh oleh orang lain, begitu. Ya mungkin gitu ya. Jadi memang sebetulnya pada dasarnya ketika apapun yang kita contohkan ada yang meniru kita, itu bisa menjadi apa yang kita lakukan bisa menjadi jariah ya untuk kita ya, baik itu kebaikan jadi amal, mungkin kalau keburukan mungkin jadi dosa, bisa jadi seperti itu. Nah mungkin Kang, karena mungkin sebentar lagi ini kita menjelang adzan subuh, mungkin ada closing statement mungkin dari Kang Hayatul dulu, maka. Ya, terkait dengan tema kita hari ini, amal jariah atau dosa jariah, mengingatkan kita semua bahwa setiap amal perbuatan kita itu punya konsekuensi, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain, dan bahkan kita pun bisa jadi merupakan imbas dari dua konsekuensi tadi. Kita itu berhasil amal jariah atau hasil dosa jariah orang. Gitu. Tapi yang jelas apapun yang kita terima ya, baik ataupun buruk, terutama yang buruk, janganlah keburukan itu kemudian dijariahkan lagi, dilestarikan lagi, tutup, harus sampai ya mungkin sampai kita saja gitu, artinya diredam di kita ya, kita hentikan, jangan kemudian hal tersebut terus berlanjut. Dan kalaulah itu kebaikan ya, itu adalah amal jariah, maka sudah sepantasnya amal jariah tersebut bisa terus berlangsung, berlanjut, jangan sampai kemudian itu berhenti di kita. Kita yang menjadi generasi pemutus, jangan betul. Sampai seperti itu. Makanya tentu saja semoga ya kita itu dengan melestarikan amal jariah, kita itu sedang menghidupkan kembali atau mencoba untuk mengikuti generasi-generasi terdahulu, orang-orang tua kita dahulu. Meskipun bisa jadi kita itu tidak sama amalnya dengan orang tua kita dahulu, tapi ketika kita melestarikan kebaikannya, maka kita berdoa semoga dipertemukan dan dibersamakan dengan mereka. Ya, insyaallah, amin. Mungkin Kang Sepul? Ya, setiap kalian adalah public figure ya, baik itu di keluarga, di lingkungan sekitar, atau di masyarakat, bahkan di media sosial. Oleh karena itu publishlah yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif. Biarlah yang negatif diri kita yang tahu. Begitu ya. Jangan bangga dengan yang negatif, yang perilaku yang buruk lalu dipublish gitu. Justru itu harus ditutupi aib kita itu. Justru yang kebaikan-kebaikan itu harus banyak dipublish. Hari ini kenapa angka pernikahan itu menurun? Karena tadi yang dipublishnya adalah isu perceraian, KDRT, perselingkuhan, dan seterusnya. Sedangkan yang romantis-romantisnya ini belum banyak konten-konten yang dipublish gitu. Tuh. Ya, berarti mungkin memang itu ya, ada ketakutan. Ada ketakutan. Ya mungkin atur nuhun ya Kang Ustad, Kang Hayatul, Kang Saipul juga
udah mau sharing ya. Tadi mungkin memang betul ya kata Kang Haidul tadi sedikit nyelek ya, bahwa kita ini hasil dari dosa jariah atau hasil dari amal jariah gitu ya. Dan mungkin kita ini harus jadi pemutus dosa jariah atau pelanjut amal jariah gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin ada sedikit mungkin ya untuk Ikhwatul Iman juga. Jadi mengutip dari pamannya Spiderman kan. Ben Parker gitu ya. Di balik kekuatan besar itu ada tanggung jawab yang besar. Jadi di balik nama besar ada tanggung jawab besar juga. Tadi mungkin kata Kang Sepol ya bahwa kita ini adalah public figure. Jadi ada nama besar, ada kekuatan besar. Jadi itu menjadi tanggung jawab juga untuk kita. Ya. Ini Ya, jadi semua dari kita adalah public figure. Jadi ada tanggung jawab, ada kekuatan besar yang menjadi tanggung jawab. Jadi apakah itu yang kita lakukan, apakah itu hal baik atau hal buruk, itu menjadi jariah kita ke depan. Ya mungkin terima kasih untuk Ikhwatul Iman, untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi hatur nuhun pisan Kang Hayatul, Kang Saipul udah mau sharing di sini ya, udah sama-sama sharing, kita berbagi ilmu gitu ya. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita sharing ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk tim IT, ada Kang John, ada Kang Dapin, ada juga Kang Nazmi, ada Kang Arya. Dan dari studio pusat kita pamit mundur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.